dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan seperti sekarang ini. Konsepnya sudah salah. Dan pertanyaannya, siapa yang berani mengingatkan Presiden Prabowo tentang kesalahan kebijakan seperti ini? Baiklah sahabat Indonesia, ini kegeraman saya berhak memprotes sebagai warga bangsa, saya tidak memprovokasi, tapi sebagai rakyat saya boleh bersuara bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak benar. Pemanfaatan penggunaan APBN, uang rakyat, uang pajak, tidak bisa seugal-ugalan itu. Harusnya dikembalikan untuk rakyat. Ini yang jadi pertanyaan saya. Siapa yang bisa mengingatkan Presiden Prabowo? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, kemarin saya membuat opini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kita semua. Apakah bulan Agustus ini aman? Karena kan isunya kan riuh rendah, akan ada demo, chaos dan sebagainya. Kemarin saya memberikan saran agar kerusuhan itu tidak terjadi. Kalau demonstrasi biasa itu hak dari warga masyarakat asalkan tidak anarkis, tapi jangan sampai menjurus ke chaos dengan syarat harus ada tindakan-tindakan konkret dari presiden maupun pemerintah untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang disorot oleh publik. Itu saran yang saya berikan kepada pemerintah. Tapi hari ini saya membaca berita seperti ini nih, coba. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadiwa mengkonfirmasi bahwa fasilitas kredit perbankan senilai 240 triliun untuk pembentukan koperasi desa Merah Putih akan ditanggung dan dicicil menggunakan APBN secara bertahap selama 6 tahun mulai September 2026. Nah, ada lagi beritanya. Coba Anda baca. Rincian skema pembayaran. Total nilai utang sekitar 240 triliun dari fasilitas kredit perbankan. Jangka waktu tenornya dicicil selama 6 tahun. Besaran cicilan pokok sekitar 40 triliun per tahun di luar pembayaran bunga. Jadwal pembayaran pertama dimulai bulan September 2026. Berita kayak tadi itu kan membuat kita emosi gitu. Duit rakyat yang kita kumpulkan oleh pajak dikumpulkan dalam APBN, kemudian untuk membayar program-program yang tidak jelas seperti Koperasi Desa Merah Putih yang dari awal sudah dikritik oleh semua orang bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini menyalahi kodrat pembentukan koperasi. Koperasi di mana-mana di seluruh dunia itu adalah tumbuh dari bawah, dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Ini kan tidak Kopdes ini merusak semua hitoh jati diri dari koperasi, dibentuk dari atas menggunakan tentara, dipaksakan. Pelatihannya, manajernya pakai latihan dasar kemiliteran. Untuk pelatihannya saja, satu orang 45 juta per orang, kalikan sekian puluh ribu orang. Membeli kipas angin sampai 1,8 triliun. Belum mendatangkan mobil dari India, berapa puluh triliun itu. Ternyata uangnya ini memang kita ragukan. Modal awalnya yang 3 miliar per Koperasi Desa Merah Putih itu diperoleh dari Bank Himbara. Saya yakin Bank Himbara kalau
melakukan kajian kredit secara bisnis tidak masuk akal dan tidak memenuhi kaidah kredit yang memadai. Karena baru dibentuk, belum ada alur bisnis seperti apa, bisnis plannya seperti apa, jelas dikasih 3 miliar per koperasi, akhirnya bengkak seperti 240 triliun. Ini pakai uang himbara, bank-bank milik negara. Ternyata sampai setahun ini tidak ada penghasilan yang didapat dari Koperasi Merah Putih sehingga mereka tidak sanggup bayar, tidak sanggup membayar, bahkan bunganya pun tidak sanggup. Akhirnya diambil dari APBN. Ini kan membuat kita geleng-geleng kepala. Uang pajak kita kumpulkan untuk membangun koperasi Desa Merah Putih yang belum tentu akan berhasil. Akan ada potensi mangkrak. Kenapa? Kopdes Merah Putih tidak pernah didirikan dengan pendekatan koperasi yang sebenarnya. Satu. Yang kedua, tidak pernah ada pendekatan orientasi bisnis. Semuanya hanya dipaksakan, di drop dari atas, dipaksakan dibentuk dengan cara yang ala-ala militer. Tidak ada pendekatan bisnis. Kalau kita melihat beberapa minimarket retail yang sudah eksis sekarang ini, banyak Alfamart, kemudian Indomart atau mungkin Family Mart atau mart-mart yang lain. Itu pasti ada pendekatan bisnis, ada kajiannya dulu, ada surveinya dulu, ada supply chain-nya dulu dibentuk, dibuat kecil-kecil, dan tidak perlu dilatih secara militer seperti Kopdes Merah Putih ini. Jalan itu, mereka jalan tidak perlu ada pelatihan yang sampai 1 triliun untuk pelatihan saja. Tidak perlu mereka membeli kipas angin sampai 1,8 triliun. Tidak perlu Alfamart, Indomart, Family Mart atau mart-mart yang lain di-drop mobil-mobil dari India. Ternyata kita rakyat juga harus menanggung. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita marah gitu. Mengapa pemerintah tidak mengantisipasi dari awal? Kalau program ini niatnya baik, mbok yao didahului dengan kajian akademis dulu, ada payung hukumnya dulu, kemudian ada semacam piloting dulu. Ada pilot project 1, 2, 3 tempat dengan pendekatan bisnis, jalan baru dibangun di tempat lain. Ini kan tidak, pembangunan massal. Pertanyaannya ini Koperasi Merah Putih atau Komando Operasi Merah Putih? Ini yang membuat kita emosi. Saya merasa berhak untuk berteriak karena saya adalah bagian dari 200 lebih juta warga Indonesia yang membayar pajak. Uang pajak kita untuk membayar hutang-hutang Koperasi Desa Merah Putih ke bank-bank himbara. Kalau tidak dibayar, bank-bank kolab itu. Itu pun dicicil setiap tahun 40 triliun, belum bunganya. Hal seperti ini kenapa sih pemerintah tidak mengantisipasi? Mengapa harus jor-joran program yang aneh-aneh, yang masif? Akhirnya kita menduga ini benar program untuk rakyat atau sekedar untuk jejaring persiapan 2029. Karena sangat aneh bin ajaib gitu. Jadi kegilaan macam mana lagi yang harus kita dustakan melihat tata kelola pemerintahan seperti ini. Uang kita yang katanya uang yang dikelola dengan prudent, hati-hati, dikelola secara ugal-ugalan seperti ini. DPR diam. Saya tidak tahu mengapa DPR diam. Ya karena koalisi partai-partai yang di DPR itu sama dengan koalisi pemerintah. Hanya ada di luar PDI Perjuangan. Yang lain, samina wa ta'na, nunduk pada keinginan pemerintah. Padahal fungsinya DPR memberikan pengawasan. Pertanyaannya, pembayaran utang Koperasi Desa Merah Putih kepada Bank Himbara ini yang menggunakan APBN, apakah seizin DPR? Lalu bagaimana respon DPR?
Ini uang 240 triliun, bukan main-main. Di sisi lain kita melihat rakyat sedang kesusahan, pengangguran di mana-mana. Sudah ada lulusan sarjana 1 juta lebih yang nganggur sekarang. Daya beli masyarakat turun. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan seperti itu, kita dihadapkan satu berita bahwa uang kita yang kita kumpulkan di APBN untuk membayar hutang Koperasi Desa Merah Putih. Ini kan kita bingung ini, bagaimana kita harus mengkritisi pemerintah kalau seperti ini. Bagaimana kita mencegah adik-adik mahasiswa supaya tidak marah, rakyat tidak marah melihat ketimpangan seperti ini. Uang kita yang kita kumpulkan dibuat dengan cara seperti sembarangan seperti sekarang. Jadi ini kontradiksi sebetulnya. Kontradiksi dari pemerintah sendiri yang katanya peduli dengan rakyat, tapi kenyataannya program-programnya memberatkan rakyat. Di sisi lain kita mendapatkan berita bahwa rakyat akan dipunguti pajak banyak, malah akan menggunakan pendampingan dari TNI Polri. Ini kan seperti penarikan upeti zaman company dulu. Di sisi lain kita melihat penggunaan uang pajak untuk membayar utang Koperasi Desa Merah Putih. Saya nggak ikhlas gitu. Dan saya yakin orang waras dimanapun di negeri ini juga tidak akan ikhlas kalau uang pajak kita yang kita kumpulkan di APBN dipergunakan untuk membayar hutang, program-program yang tidak jelas seperti sekarang. Belum MBG, sekarang Koperasi Desa Merah Putih, MBG berapa ratus triliun uang kita dipakai, akhirnya dikorupsi juga, tata kelolanya berantakan. Belum Koperasi Desa Merah Putih, belum lagi sekolah rakyat, belum lagi program-program yang lain yang menggerus APBN semua. APBN ini bukan uang presiden, bukan uang DPR. Ini adalah uang rakyat yang kita kumpulkan dari pajak kita, ditambah dari penghasilan sumber daya alam, mungkin juga hutang, lalu dikelola seperti ini. Rasanya kita berhak untuk menuntut agar pemerintah menghentikan program yang populis, yang menggerus keuangan negara seperti ini. MBG, KDMP itu program-program yang sangat tidak visible. Pemerintah sadar untuk menghentikan, stop dulu, kita berikan kajian lebih mendalam dulu, kita buat piloting project dulu di berbagai tempat, lalu baru kita analisis perlu kita buat di mana. Tidak seragam seperti sekarang, dibangun di berbagai tempat, di gunung, di tepi sawah, di tepi jurang, depan kuburan, di dekat tengah-tengah lapangan sepak bola, tengah-tengah lapangan badminton. Ada yang berhadapan-hadapan. Aduh, sedih sekali saya. Pemerintah harusnya sadarlah, jangan memancing emosi rakyat. Kalau negara ini mau tentram, pemerintah juga harus konsekuen, harus berani juga membuat keputusan yang tidak menyakiti hati rakyat. Pembayaran hutang Koperasi Desa Merah Putih melalui APBN, dengan menggunakan APBN, itu menyakiti hati rakyat, menyakiti hati kita semua, karena kita membayar pajak. Bukan untuk itu. Seharusnya pajak itu diarahkan untuk membebaskan iuran BPJS, menaikkan gaji guru, gaji dosen, honorer, P3K, diperbanyak beasiswa untuk para mahasiswa, fasilitas pendidikan ditambah, fasilitas kesehatan diberikan seluas-luasnya. Itu yang kita tuntut, agar uang pajak kita dipergunakan dengan baik, dan kita pun dengan semangat 45, semangat kemerdekaan, mau membayar pajak kalau dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan seperti sekarang ini. Konsepnya sudah salah. Dan pertanyaannya, siapa yang berani mengingatkan Presiden Prabowo?
tentang kesalahan kebijakan seperti ini. Baiklah sahabat Indonesia, ini kegeraman saya berhak memprotes sebagai warga bangsa, saya tidak memprovokasi, tapi sebagai rakyat saya boleh bersuara bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak benar. Pemanfaatan penggunaan APBN, uang rakyat, uang pajak, tidak bisa seugal-ugalan itu. Harusnya dikembalikan untuk rakyat. Ini yang jadi pertanyaan saya. Siapa yang bisa mengingatkan Presiden Prabowo? Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.